Pernah nggak kamu ngerasa udah pelit banget sama diri sendiri? Makan mie instan tiap akhir bulan, irit jajan kopi, sampai nahan diri nggak beli baju baru setahun, tapi saldo tabungan kamu segitu-gitu aja. Kita sering dicekoki nasihat kolot hemat pangkal kaya. Seolah-olah dengan menyiksa diri dan menabung recehan, kita bakal otomatis jadi miliarder di masa depan. Bayangin, kamu bela-belain jalan kaki jauh demi hemat ongkos ojek online 2.000 perak. Sementara di saat yang sama, harga beras, bensin, dan kontrakan naik berkali lipat tanpa permisi. Realitanya, banyak orang yang hidupnya super hemat justru terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang sama selama puluhan tahun, karena mereka cuma fokus pada bagaimana cara tidak mengeluarkan uang, bukan bagaimana cara melipat gandakan nilai. Kalau sekadar hemat bisa bikin kaya, seharusnya semua buruh tani atau pekerja kasar yang makannya cuma nasi garam sudah punya gedung pencakar langit sekarang. Tapi faktanya, dunia nggak bekerja sesederhana itu. Mari kita bicara pakai logika dan angka, bukan cuma motivasi kosong yang bikin mual. Menurut data dari Badan Pusat Statistik atau Laporan Ekonomi Global, angka inflasi tahunan rata-rata selalu menggerus nilai mata uang kita. Yang artinya, daya beli uang 100.000 kamu hari ini nggak akan sama dengan 10 tahun lagi. Berdasarkan pantauan indeks harga konsumen, kenaikan harga barang kebutuhan pokok dan biaya pendidikan seringkali jauh melampaui bunga tabungan bank yang receh. Belum lagi dipotong biaya administrasi bulanan. Kalau kamu cuma naruh uang di bawah kasur atau di rekening biasa dengan harapan jadi kaya, sebenarnya kamu sedang menyaksikan uangmu membusuk secara perlahan karena dimakan inflasi. Data menunjukkan bahwa kesenjangan kekayaan terjadi bukan karena orang miskin kurang berhemat, tapi karena mereka tidak memiliki akses atau pemahaman untuk memindahkan uangnya ke aset yang produktif. Sehingga, kerja keras mereka hanya habis untuk menutupi kenaikan harga pasar yang gila-gilaan. Masalah terbesar dari doktrin hemat pangkal kaya adalah dia menjebak kamu dalam pola pikir bertahan hidup atau survival mode, bukan pola pikir bertumbuh. Ketika otak kamu setiap hari cuma dipakai buat mikir gimana caranya dapat diskon minyak goreng atau nyari promo gratis ongkir, energi kreatif kamu untuk mikirin peluang bisnis atau upgrade skill jadi habis tak bersisa. Hemat itu perlu sebagai bentuk disiplin, tapi kalau dijadikan satu-satunya strategi buat kaya, itu adalah kebohongan finansial terbesar abad ini. Kamu nggak bisa memotong pengeluaran sampai ke angka 0, karena manusia butuh makan dan tempat tinggal. Tapi kamu bisa meningkatkan pendapatan tanpa ada batas maksimal kalau tahu caranya. Mengandalkan penghematan untuk jadi kaya, itu ibarat mencoba menguras air laut pakai sendok teh. Capainya luar biasa, tapi hasilnya nggak akan pernah kelihatan kalau kamu nggak punya mesin pompa yang besar untuk menyedot peluang yang ada di depan mata. Kita harus jujur pada diri sendiri, bahwa hemat seringkali cuma jadi tameng buat menutupi ketakutan kita dalam mengambil resiko atau belajar hal baru. Menabung memang aman, tapi aman tidak pernah membuat seseorang menjadi makmur secara finansial di tengah sistem ekonomi yang dirancang untuk terus bergerak maju. Lihat sekeliling kamu, tetangga yang sukses atau pengusaha yang punya aset di mana-mana, biasanya bukan orang yang paling pelit dalam mengeluarkan uang, tapi mereka adalah orang yang paling tahu kemana uang harus dialirkan agar balik lagi dengan jumlah lebih banyak. Fokus pada penghematan ekstrim tanpa dibarengi dengan peningkatan kapasitas diri hanya akan membuat kamu menjadi orang yang miskin dengan cara yang lebih lama. Jadi, mulai sekarang, berhenti memuja-muja sikap pelit yang menyiksa batin dan mulailah membangun logika keuangan yang sehat dengan memahami bahwa uang adalah alat untuk bekerja,
bukan sekedar benda untuk disimpan rapat-rapat sampai kehilangan maknanya. Kita perlu bicara soal mentalitas rempeyek. Sebuah kondisi di mana otak kamu terlalu penuh memikirkan recehan yang hilang, sampai lupa melihat peluang besar yang lewat tepat di depan mata. Bayangkan, kamu menghabiskan waktu 2 jam membandingkan harga sabun cuci piring di 3 supermarket berbeda, hanya untuk hemat 5.000 perak. Padahal dalam 2 jam itu, kamu bisa belajar satu skill baru atau membangun networking yang potensinya menghasilkan jutaan rupiah. Secara psikologis, ini disebut sebagai decision fatigue atau kelelahan mental dalam mengambil keputusan, di mana energi otak manusia itu terbatas setiap harinya. Kalau energi itu sudah habis terkuras cuma buat mikirin hal-hal sepele yang tidak berdampak signifikan pada masa depan, jangan heran kalau saat ada peluang investasi atau ide bisnis datang, otak kamu sudah terlalu lelah untuk berpikir jernih, dan akhirnya cuma bisa bilang, nanti saja. Data dari penelitian Behavioral Economics menunjukkan bahwa orang yang terlalu fokus pada penghematan ekstrim cenderung memiliki pandangan jangka pendek yang sempit, atau sering disebut sebagai scarcity mindset. Ketakutan akan kehilangan uang membuat seseorang jadi enggan mengeluarkan modal untuk leher ke atas, seperti membeli buku berkualitas, ikut kursus profesional, atau sekadar traktir makan siang mentor yang punya pengalaman jauh di atas kita. Padahal, investasi terbaik yang pernah ada di dunia ini bukan saham atau emas, melainkan otak kamu sendiri yang kapasitasnya sudah di-upgrade. Jika kamu memotong semua anggaran untuk pengembangan diri demi angka di buku tabungan yang naiknya siput, sebenarnya kamu sedang memiskinkan masa depanmu sendiri, karena nilai jualmu di pasar tenaga kerja atau bisnis tidak pernah beranjak naik seiring berjalannya waktu. Ada perbedaan tipis namun sangat fatal antara menjadi orang yang hemat dan menjadi orang yang pelit, terutama pelit kepada diri sendiri dan pertumbuhan karir. Orang hemat itu bijaksana dalam mengelola sumber daya, sementara orang pelit biasanya kehilangan logika karena dikendalikan oleh rasa takut yang berlebihan akan kemiskinan. Ironisnya, rasa takut inilah yang justru menarik kemiskinan itu datang lebih dekat, karena kamu jadi menutup diri dari pergaulan yang sehat dan peluang kolaborasi yang membutuhkan modal awal. Dalam dunia nyata, ekonomi itu ibarat aliran sungai. Uang harus mengalir agar tetap jernih dan memberikan kehidupan. Kalau kamu bendung rapat-rapat tanpa pernah dialirkan ke tempat yang tepat, uang itu justru akan menjadi beban mental yang membuat hidupmu terasa sesak dan tidak bahagia. Mari kita lihat kenyataan di tongkrongan atau lingkungan kerja kita sehari-hari. Biasanya, siapa yang lebih cepat naik jabatan atau sukses bisnisnya? Bukan si paling irit yang bawa bekal nasi putih doang tiap hari dan gak pernah mau ikut iuran kegiatan sosial. Tapi mereka yang berani mengalokasikan uangnya secara strategis untuk membangun citra diri dan relasi. Logikanya sederhana. Kalau kamu ingin mendapatkan ikan besar, kamu butuh umpan yang layak. Bukan cuma duduk di pinggir dermaga sambil menghitung jumlah cacing yang kamu punya. Jangan sampai kamu merasa bangga karena sudah berhasil menghemat uang belanja bulanan. Tapi di sisi lain kamu kehilangan kepercayaan diri dan kesehatan mental karena hidup dalam tekanan kekurangan yang kamu ciptakan sendiri di dalam pikiranmu yang sempit itu.
Sekarang, saatnya kita beralih ke strategi yang lebih cerdas, yaitu memahami perbedaan antara bermain defensif dan bermain ofensif dalam pertandingan finansial. Berhemat itu ibarat kiper dalam sepak bola. Dia bertugas menjaga agar gawang tidak kebobolan. Tapi kiper sehebat apapun tidak akan pernah bisa memenangkan pertandingan kalau timnya tidak punya penyerang yang mencetak gol. Penyerang dalam hidup kamu adalah earning power atau kemampuan kamu menghasilkan uang lebih banyak dari berbagai sumber, bukan cuma mengandalkan satu gaji yang sudah pas-pasan. Jangan habiskan seluruh hidupmu hanya untuk menjaga gawang. Mulailah belajar bagaimana cara menyerang dengan cara membangun aset produktif yang bisa bekerja untukmu, bahkan saat kamu sedang tidur nyenyak di malam hari. Strategi alokasi dana yang logis bukan tentang seberapa banyak yang bisa kamu potong, tapi tentang seberapa besar yang bisa kamu investasikan ke instrumen yang melawan inflasi. Daripada pusing memikirkan cara memotong biaya kopi harian yang cuma 10.000, lebih baik arahkan fokusmu untuk mencari cara bagaimana bisa memiliki saham di perusahaan kopi tersebut, atau membangun bisnis sampingan yang hasilnya bisa membiayai gaya hidupmu tanpa mengganggu tabungan inti. Kamu harus punya keberanian untuk memindahkan uang dari rekening tabungan yang nilainya tergerus ke aset nyata seperti bisnis, surat berharga, atau properti yang punya nilai sewa. Ingat, kekayaan itu dibangun dari akumulasi aset yang nilainya bertumbuh, bukan dari tumpukan uang kertas di bawah bantal yang daya belinya terus merosot setiap kali ada kenaikan harga bahan bakar minyak. Di era digital sekarang, meningkatkan pendapatan tidak selalu harus dengan terja lembur banting tulang sampai tipes, tapi dengan cara meningkatkan high value skill yang dicari banyak orang. Skill seperti negosiasi, manajemen proyek, pemasaran digital, atau kemampuan analisis data adalah jenis kemampuan yang bisa dipelajari lewat internet secara gratis kalau kamu mau meluangkan waktu sedikit saja. Dengan memiliki kemampuan yang langka dan mahal, kamu punya daya tawar yang lebih tinggi untuk meminta kenaikan gaji atau memasang tarif jasa yang lebih layak bagi klien kamu. Ini adalah cara paling masuk akal untuk keluar dari jebakan hemat pangkal kaya. Karena ketika pendapatan kamu naik 10 kali lipat, pengeluaran yang tadinya terasa berat akan menjadi sangat kecil tanpa perlu kamu pangkas secara menyakitkan. Konsep frugal living yang sering disalahartikan sebenarnya adalah tentang hidup dengan kesadaran penuh atau mindful spending, bukan hidup menderita layaknya orang tak punya. Artinya, kamu mengeluarkan uang dengan sangat royal untuk hal-hal yang memberikan nilai jangka panjang bagi masa depanmu, tapi sangat ketat untuk hal-hal yang sifatnya cuma pamer atau gengsi sesaat di depan orang yang bahkan tidak kamu sukai. Kamu tidak perlu merasa bersalah membeli laptop mahal kalau itu adalah alat tempur utama untuk menghasilkan karya yang bernilai puluhan juta. Tapi kamu harus sangat berhitung jika ingin membeli gadget terbaru cuma karena takut dibilang ketinggalan zaman oleh teman kantor. Pahami mana pengeluaran yang merupakan investasi dan mana yang merupakan liabilitas, karena disitulah letak perbedaan antara orang yang menuju kaya dengan orang yang cuma pura-pura kaya. Pernah nggak kamu ngerasa udah pelit banget sama diri sendiri? Makan mie instan tiap akhir bulan, irit jajan kopi, sampai nahan diri nggak beli baju baru setahun, tapi saldo tabungan kamu segitu-gitu aja. Kita sering dicekoki nasihat kolot hemat pangkal kaya. Seolah-olah dengan menyiksa diri dan menabung recehan, kita bakal otomatis jadi miliarder di masa depan. Bayangin, kamu bela-belain jalan kaki jauh demi hemat ongkos ojek online 2.000 perak. Sementara di saat yang sama, harga beras, bensin, dan kontrakan naik berkali lipat tanpa permisi.
Realitanya, banyak orang yang hidupnya super hemat justru terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang sama selama puluhan tahun karena mereka cuma fokus pada bagaimana cara tidak mengeluarkan uang, bukan bagaimana cara melipat gandakan nilai. Kalau sekadar hemat bisa bikin kaya, seharusnya semua buruh tani atau pekerja kasar yang makannya cuma nasi garam sudah punya gedung pencakar langit sekarang. Tapi faktanya, dunia nggak bekerja sesederhana itu. Rencana aksi yang harus kamu lakukan mulai besok sangatlah sederhana, tapi butuh konsistensi tinggi untuk dijalankan dalam jangka panjang. Pertama, evaluasi kembali semua pengeluaranmu dan buang jauh-jauh rasa gengsi yang tidak perlu yang selama ini menguras kantongmu diam-diam. Kedua, mulailah alokasikan sebagian waktu setiap hari untuk meningkatkan kapasitas diri agar pendapatanmu bisa meningkat. Karena itu adalah satu-satunya cara paling cepat untuk melompat dari zona nyaman yang menjebak. Ketiga, pindahkan uang dingin yang tidak kamu pakai dalam waktu dekat ke instrumen investasi yang aman dan terpercaya, agar uangmu tidak habis dimakan inflasi dan justru berkembang biak secara otomatis seiring berjalannya waktu tanpa perlu kamu awasi setiap detik. Jangan pernah biarkan doktrin lama yang membatasi potensimu terus menguasai hidupmu. Karena zaman sudah berubah, dan cara mengelola uang pun harus ikut berevolusi dengan lebih cerdas. Kesimpulan besarnya adalah, berhenti memuja sikap pelit yang justru menyiksa jiwa dan raga. Karena Tuhan memberikan rezeki bukan untuk disimpan mati, tapi untuk dikelola dengan bijak agar bermanfaat bagi diri sendiri dan orang banyak. Fokuslah pada pertumbuhan, fokuslah pada pemberian nilai, dan fokuslah pada penciptaan aset. Maka kekayaan akan datang sebagai efek samping dari kualitas diri kamu yang semakin meningkat. Kamu berhak untuk hidup makmur, kamu berhak untuk sukses, dan kamu sangat berhak untuk tidak lagi terjebak dalam mitos-mitos keuangan yang selama ini justru membuat banyak orang tetap berada di bawah garis kemiskinan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga pemahaman baru ini bisa mengubah cara kamu melihat uang dan masa depanmu menjadi jauh lebih cerah dan penuh harapan. Ingatlah selalu bahwa menjadi kaya itu adalah sebuah maraton, bukan lari sprint. Jadi jangan sampai kamu kehabisan napas di tengah jalan hanya karena terlalu fokus menghemat hal-hal kecil, tapi mengabaikan peluang besar yang ada di depan mata. Mulailah bertindak hari ini, sekecil apapun itu. Karena langkah pertama yang kamu ambil adalah kunci pembuka pintu kebebasan finansial yang selama ini kamu impikan. Berhenti merasa bersalah saat mengeluarkan uang untuk pertumbuhan diri. Karena itulah satu-satunya pengeluaran yang paling pasti akan memberikan keuntungan berlipat ganda di masa yang akan datang.